Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Striker Napoli, Victor Osimhen ditargetkan oleh Manchester United dan Newcastle United. Namun, menurut Football Italia, tawaran yang datang belum mencapai harga minimum yang diminta, yakni 100 juta euro. Laporan juga menyatakan bahwa hanya Newcastle United yang mengajukan penawaran resmi untuk Osimhen. Manajer Tottenham Hotspur, Antonio Conte, memberikan balasan panjang lebar usai taktiknya dikritik manajer Liverpool, Jurgen Klopp. Seperti diketahui, Tottenham berhasil menahan Liverpool 1-1 di Anfield Minggu 8 Mei. Usai laga, Klopp mengkritik taktik bertahan Spurs. Pada prosesnya, Klopp minta maaf secara terbuka karena komentar negatif tersebut. Conte sendiri memahami rasa frustasi Klopp, akan tetapi pria Italia itu menuding Klopp hanya mencari-cari alasan saja karena Liverpool tak mampu menemukan solusi atas taktik Tottenham. Kontrak Angel Di Maria akan berakhir pada akhir musim ini setelah dia bermain selama 7 tahun di Paris. Di Maria dirumorkan akan pulang ke Argentina jika PSG tak memperpanjang kontraknya. Namun, sang pemain mengatakan bahwa dirinya ingin bermain di Eropa 1 tahun lagi sebelum pulang ke Argentina. Alasannya, karena dia masih ingin dipanggil timnas Argentina untuk Piala Dunia 2022. Javier Chicharito Hernandez berada di musim ketiganya bersama Los Angeles Galaxy. Kontraknya akan habis di tahun 2023. Meskipun Chicharito bahagia di Los Angeles, salah satu tujuan utamanya adalah kembali ke tim nasional Meksiko dan bermain di Piala Dunia pada November di Qatar. Kembalinya ke sepak bola Eropa bisa membuka pintu tim nasional untuk Chicharito dan bermain di Piala Dunia terakhirnya. Arsenal semakin dekat untuk merekrut Gabriel Jesus. Dilansir Football Espana, striker Brasil itu memutuskan bahwa masa depannya jauh dari Manchester City. Barcelona juga telah dikaitkan dengannya. Tapi, asa Barca mendatangkan Jesus mendapatkan perlawanan dari Arsenal. Sebab, Arsenal membutuhkan nomor 9 setelah ditinggal Pierre-Emerick Aubameyang pergi ke Barcelona pada jendela Januari. Mantan pemain Manchester United, Patrice Evra, mengkritik Pep Guardiola setelah Manchester City tersingkir di semifinal Liga Champions melawan Real Madrid. Beberapa kritik itu disampaikan Evra ketika berbicara dengan Prime Video. Manchester City membutuhkan pemimpin, tetapi Guardiola tidak menginginkan pemimpin. Dia tidak menginginkan ada seseorang yang memimpin, kata Evra. Menurut Evra, ketergantungan Guardiola pada pemain tanpa sosok pemimpin di lapangan itu tidak hanya terjadi di Manchester City. Legenda timnas Italia dan salah satu ikon Inter Milan, Christian Vieri, menilai AC Milan berpeluang besar untuk meraih gelar Liga Italia 2021-2022. Meski demikian, bukan berarti Inter Milan sudah habis peluangnya. Christian Vieri menilai bahwa hingga kini, I Nerazzurri masih memiliki harapan untuk meraih Scudetto musim ini. Vieri yang juga pernah bermain di AC Milan, menegaskan bahwa laga pekan selanjutnya yakni di akhir pekan nanti bisa menentukan. Ousmane Dembele tampil impresif untuk membantu Barcelona menggulung Celta Vigo 3-1. Dembele menyumbang 2 assist sehingga dia melewati torehan Lionel Messi. Itu adalah assist ke-10 Dembele di La Liga sepanjang 2022. Opta mencatat, Dembele menjadi kreator gol terbanyak di antara 5 liga top Eropa, melebihi torehan Lionel Messi yang telah mengemas 9 assist untuk Paris Saint-Germain di rentang waktu serupa. Dilansir Mirror, Barcelona dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Sergio Reguilon dari Tottenham musim depan. Sekarang ini, Sergio Reguilon masih terikat kontrak jangka panjang di Tottenham, yakni sampai tahun 2025 mendatang. Laporan itu menyebut Blaugrana kini memang sedang aktif mencari bek kiri baru. Mereka mencari pengganti jangka panjang bagi Jordi Alba yang sudah semakin uzur. Akan tetapi Barca bisa saja kesulitan memboyong Reguilon. Pasalnya, Real Madrid punya klausul buyback senilai 27,5 juta pounds.
Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan jawabannya ketika ditanya kehadiran Elkan Bagot di SEA Games 2021. Elkan Bagot memang masuk daftar 20 pemain Timnas di SEA Games kali ini. Shin Tae-yong menyebut kalau Bagot bakal bergabung ke Timnas U23 Indonesia di SEA Games yang digelar di Vietnam. Akan tetapi, Shin Tae-yong belum dapat memastikan waktu kedatangan pemain keturunan Inggris tersebut. Manchester City semakin dekat dengan gelar juara Liga Inggris. Hal itu usai mereka baru saja menghajar tuan rumah Wolverhampton Wanderers dengan skor 5-1 pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-36. Kevin De Bruyne jadi bintang lapangan berkat gol yang dicetaknya, masing-masing di menit ke-7, 16, 24, dan 60. Satu gol tambahan lainnya dicetak oleh Raheem Sterling di menit ke-84. Sementara gol dari Wolves dibuat oleh Leo Dendoncker di menit ke-11. Di tempat yang berbeda, Chelsea membantai Leeds United 3 gol tanpa balas di Elland Road. Pasukan Thomas Tuchel itu mencetak gol via Mason Mount di menit ke-4, Pulisic di menit ke-55, dan Lukaku di menit ke-83. Dengan hasil ini, Chelsea masih mengamankan posisinya di 3 besar, sedangkan Leeds terseok-seok di zona degradasi. Posisi puncak sendiri masih dipegang Manchester City dengan perolehan 89 poin. Pada laga lainnya, Leicester City menang 3-0 atas Norwich City dan Watford bermain imbang 0-0 dengan Everton. Di ajang Liga Spanyol, Atletico Madrid mengalahkan Elche di kandangnya sendiri dengan skor 2-0. Butuh 28 menit untuk Los Rojiblancos membuka skor lewat aksi Matheus Cunha. Skuad asuhan Diego Simeone itu lantas mengadakan skor di menit ke-64 lewat aksi Rodrigo de Paul. Hasil ini makin menegaskan posisi ketiga milik Atletico Madrid, sedangkan Elche belum beranjak dari peringkat ke-14. Di laga lain, Sevilla bermain imbang 0-0 dengan Mallorca, Osasuna imbang 1-1 dengan Getafe, dan Alaves menang 2-1 atas Espanyol. Inter Milan menjuarai Coppa Italia setelah mengalahkan Juventus dengan skor 4-2 di final pada Kamis dini hari tadi. Nicolo Barella membawa Inter unggul lebih dulu pada menit ke-7. Pada babak kedua, Juventus berhasil mencetak 2 gol dalam 2 menit. Pertama, gol Alexandro pada menit ke-50. Kedua, gol Dusan Vlahovic pada menit ke-52. Inter lalu menyamakan skor jadi 2-2 lewat penalti Calhanoglu di menit ke-80. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu, di mana Inter sukses mencetak 2 gol lagi via brace dari Ivan Perisic di menit ke-99 dan 102. Kevin De Bruyne menjadi sorotan usai Manchester City mengalahkan Wolves dengan skor 5-1. Bukan cuma 4 gol yang dibuat, tetapi juga selebrasi yang dilakukan De Bruyne menyerupai Erling Haaland. De Bruyne mengangkat tangan dan jarinya membentuk angka 3. Selebrasi De Bruyne itu bisa jadi sebagai penanda ucapan selamat datang kepada Haaland yang telah resmi bakal bergabung ke The Citizen. Gelandang Liverpool, Fabinho terancam absen saat The Reds melakoni laga final Piala FA kontra Chelsea Sabtu akhir pekan ini. Sebab, pemain pelontos itu alami cedera saat dirinya bermain di laga melawan Aston Villa kemarin. Hasil pemeriksaan medis kemudian menunjukkan bahwa Fabinho alami cedera hamstring. Manchester United U18 keluar sebagai juara FA Youth Cup pada 2021-2022 setelah mengalahkan Nottingham Forest U18 dengan skor 3-1 di final Kamis 12 Mei dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Bermain di Old Trafford di hadapan stadion yang hampir penuh sesak, tim muda United mencetak gol via Reece Bennett serta 2 gol dari Alejandro Garnacho. Agen Gabriel Jesus, Marcelo Pettinati, mengaku sudah bicara dengan Arsenal. Jesus diklaim mempertimbangkan dengan serius kemungkinan pindah ke Arsenal. Sebagai informasi, Jesus yang kontraknya habis 1 tahun lagi, kemungkinan besar bakal hengkang dari Etihad di musim panas ini seiring dengan kedatangan Erling Haaland. Selain Arsenal, sang agen juga mengatakan bahwa ada 6 klub lain yang tertarik pada Jesus.
Antonio Conte meminta Tottenham untuk tetap tenang menjelang laga penting melawan Arsenal yang akan berlangsung pada Jumat dini hari nanti. Keduanya sedang bersaing sengit untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Arsenal di posisi keempat, sedangkan Spurs di bawahnya. Kemenangan di Tottenham Hotspur Stadium dipastikan akan memangkas keunggulan Spurs menjadi 1 poin dengan 2 laga yang tersisa. Giorgio Chiellini sudah membuat keputusan bulat terkait masa depannya. Setelah laga final Coppa Italia, bek veteran itu mengaku akan angkat kaki dari Juventus akhir musim ini. Tidak ada yang mendesak Chiellini untuk segera menutup perjalanannya di Juventus. Keputusan ini datang dari dalam dirinya 100%. Barcelona diklaim hampir pasti menjual Frenkie de Jong ke Manchester United menyusul kedatangan Erik ten Hag sebagai pelatih baru Setan Merah. Dikutip dari Barça Blaugranes, peluang de Jong bergabung dengan MU mencapai 95%. Kedua klub tinggal menyepakati besaran uang transfer yang diyakini mencapai 70 hingga 80 juta euro. Menjual de Jong merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah finansial Barcelona musim depan. Liverpool dan Real Madrid akan berhadapan di final Liga Champions di Stade de France pada tanggal 28 Mei dan UEFA kini telah mengumumkan official pertandingan untuk pertandingan penting tersebut. UEFA menunjuk Clement Turpin, pria Prancis berusia 39 tahun itu telah menjadi wasit internasional sejak 2010 dan merupakan official termuda yang meraih pengakuan itu dari FIFA pada 2009 ketika ia ditambahkan ke daftar elit. Erik ten Hag meraih trofi ke-6 dalam karirnya sebagai pelatih dengan membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie dengan 1 laga tersisa, Kamis 12 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Ajax sukses membantai Heerenveen dengan skor 5-0. Pria asal Belanda itu memberi kado perpisahan manis buat raksasa Eredivisie tersebut sebelum ia segera disumpah sebagai manajer Manchester United musim depan. FIFA mengkonfirmasi bahwa penyelidikan telah dibuka atas pemalsuan dokumen yang dapat membuat Ekuador kehilangan tempat di Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Chile mengajukan protes ke FIFA yang mengklaim bahwa Ekuador telah memalsukan identitas salah satu pemain mereka di kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar, yakni Byron Castillo. Secara teori, jika Ekuador tersingkir, Peru yang seharusnya dipromosikan langsung ke turnamen ini ketimbang melalui babak playoff melawan Australia. Sebagai gantinya, Chile bisa mengikuti playoff, tetapi ini akan membuka masalah baru karena Ekuador adalah tim pot 4 yang diundi dan secara teknis Peru akan menjadi pot 3 sehingga membuat undian mungkin tidak valid. Ada juga opsi yang mungkin dipertimbangkan FIFA, yakni dengan mempromosikan tim dengan peringkat dunia tertinggi 2022 yang gagal lolos ke turnamen yang dalam hal ini adalah Italia. Dilansir Marca, Juventus dilaporkan menjadi yang terdepan untuk mengontrak gelandang Manchester United Paul Pogba di musim panas karena nyonya tua telah membuat tawaran kontrak untuk mendapatkan jasa gelandang Prancis itu menjelang musim depan. Dikabarkan, Juventus akan menawarkan Pogba kontrak senilai 8 juta pounds per tahun serta bonus besar dan biaya penandatanganan. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!